Kami, siswa-siswi SMAK Veteran Surabaya, menentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. SMAK Veteran hadir kita untuk memberi kepada kita apa saja yang hal-hal berkaitan dengan 1, 2, 3. Tadi saya lihat sekilas pengalaman ya, capek ya. Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Instruksi Presiden Republik Indonesia memangnya itu apa? Kita ketemu dengan lingkaran yang ada di sekitaran kita, apalagi itu lingkaran pengguna, ya. Artinya apa? Kalian pasti akan ikut, ya. Oke, setuju? Setuju? Kenapa? Tetap rehabilitasi, ya. Jadi saat Tapi dari beberapa yang saya tahu ya. ada rehabilitasi yang masih menggunakan narkoba. Jadi pemakai diberikan narkoba secara berkala namun dikurangi dosis. Betul, itu jawaban sudah. Jadi Bianca itu datangnya dan dia jawab di ya. Prosesnya bagaimana? Ya, dia akan menambahkan dosis, ya, sampai dengan maksimal. Ya, setelah dosis tadi sudah maksimal, ya, dia akan meneruskan pelan-pelan sampai sifat ketergantungannya hilang. Biasanya orang-orang yang sudah kena seperti ini, ya, dia punya kebiasaan emosinya tinggi, ya, berteman begini mereka nggak akan pernah mau, cenderung yang di, ya, dan ketiga dia tidak akan pernah bisa melihat cahaya lampu sinar matahari, dia nggak suka, dia lebih suka itu 3 gelap, ya. Kemudian ada lagi satu maksudnya dia jarang mandi, ya. Tapi kalau kalian punya teman, kamu jarang mandi, narkoba ya? Iya. Tapi kalau mereka itu punya karakteristik seperti itu, ya. Oke, jangan mulai. Pertanyaannya bagus juga. Oke, beberapa negara yang melegalkan ya. Yang saya tahu sih di Indonesia, ya, saya tidak akan bahas negara yang kedua, ya, karena mereka punya standarisasi, punya SOP masing-masing, ya. Yang saya tahu di Indonesia untuk narkotika itu punya undang-undang sendiri. Pak Dul, dibuka di undang-undangnya, kita dihukumi aja. Terus next, terus. Oke, next. Oke. Sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika itu hukumannya pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 12. Ya. Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara narkotika. Ya, ini adalah kurir ya biasanya ya. Itu hukumannya berapa lama? Pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun ya. Nah, ini Bandar. Ini maksudnya Bandar BD ya. Oke, di daerah Putrajaya ya. Itu ternyata pada saat itu beberapa di sana mereka menjual pabrik ya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Nah, itu hukumannya apa? Jadi kalau di Indonesia saya rasa tidak ada yang namanya digital. Itu harus ya. Tapi kalau di luar saya ya, yang saya paham hanya di Indonesia karena saya di oke? Silakan. Tadi lupa saya ngepil, tapi gampang lah. Kalau itu dia kok bisa bikin mabuk? Iya. Nah, jadi prosesnya nih, ya prosesnya. Kamu pengen tahu caranya? Orang ngepil itu biasanya dia fly, betul nggak? Betul nggak? Iya. Kamu pernah tahu fly nggak? Nah, kamu bisa sini. Oke. Ada lagi? Tadi pertanyaannya? Jenis narkoba apa yang paling banyak di Indonesia? Paling sering tersebar. Oke, metafetamin, amfetamin, atau sabu ya. Kalau dulu kita bicaranya pil 10 atau ecstasy ya, itu juga paling banyak ya. Sama mungkin kalau kamu bilang ganja ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara narkoba saat ini sudah banyak sekali macam-macam ya. Mungkin kalian pernah dengar, saya pernah dengar, saya pernah dengar cerita bahwa ada narkoba di pisang goreng. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya. Ada. Jadi di hukum tadi mereka ngaku apa yang namanya amfetamin. Ya. Kemudian kalian makan. Ya. Dan pada saat itu harganya mahal. Ya. Mahal. Tapi dia punya sifat tertentu. Ya. Oke. Jadi apa yang ditanya juga seperti itu. Nggak kepengen merasakan fly? Enggak. Oke. Berat. Tadi cara mendapatkan apa mengidentifikasi untuk mengetahui itu narkoba atau bukan bagaimana? Oke, cara mendapatkan narkoba ya. Mendapatkan narkoba ya. Ya, ini saya juga bingung karena saya nggak punya link bandar ya. Jadi saya nggak bisa jawab ya. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak punya link bandar ya. Tetapi bagaimana cara mengidentifikasi? Gampang ya. Saya punya alat tes urin. Ya, saya punya alat tes urin dari 3 parameter, 5 parameter, 6 parameter, 7 parameter, 8. Dan parameter yang paling bagus lagi dari rambut, ya. Kita tes urin Anda. Di situ akan kelihatan, oh ternyata si A ini menggunakan sabu. Oh si B ini ternyata menggunakan kategori apa? Ganja. Atau mungkin menggunakan zat aditif. Tapi yang kedetek zat aditif itu hanya yang semacam kodein atau yang berhubungan dengan painkiller, ya. Itu cara mengidentifikasinya. Nah, ini pertanyaan bagus, ya. Saya selama ini bekerja sama dengan sekolah-sekolah pada saat masa orientasi seperti ini. Kita akan melaksanakan tes urin, ya. Tujuannya apa? Supaya kalian paham, ya. Oh ternyata cara mengidentifikasinya seperti demikian. Yang kedua, ya. Saya ada program untuk sekolah bersinar, bersih narkoba. Ya, artinya kalau suatu saat saya merencanakan kegiatan tes urin di sini, kalian siap nggak? Siap nggak? Siap lah. Saya yakin di sini nggak akan ada, ya. Oke? Oke.
Nggak kepingin nanya lagi lainnya? Baik. Yang kedua ini sama kalau kita pertanyaannya. Mirip-mirip ya. Tadi apa? Bagaimana cara mendapatkannya? Apa? Sama orang narkoba itu bisa tahu itu tempat belinya sama bisa tahu pengedarnya yang mana. Oke, kalau masalah info itu banyak ya. Atau bagaimana caranya kita mengetahui itu banyak. Media sosial juga banyak ya. Dari internet segala macam mereka juga ada yang namanya sindikat ya. Jaringan-jaringan itu juga sudah banyak ya. Artinya banyak sekali. Makanya saya bicara, jikalau Anda berteman ya, pilihlah teman yang punya aura positif ya. Bertemanlah pada teman-teman yang mempunyai visi-misi dalam hidupnya ya. Jangan asal berteman dengan, contoh saya nongkrong di kafe nih, ternyata ini kafe ini senangnya rokok, senangnya alkohol ya. Nanti dari rokok, dari alkohol, saya akan diajak jadi pemakai narkoba ya. Jadi lingkungan itu adalah mempengaruhi ya. Sekolah adalah rumah kedua dari kalian ya. Apabila ada permasalahan di rumah, silakan hubungi Bapak Ibu guru. Saya yakin Ibu guru akan memberikan solusi ya. Oke, yang terakhir. Oh sama. Oh iya, oh baru mau nanya. Oh iya, iya. Oke. Nama? Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Satania dari kelas 10B. Ya. Saya mau nanya Pak, narkotika kan dibagi menjadi beberapa golongan. Betul. Di golongan 1, 2, dan 3. Betul. Itu cara mengidentifikasi golongannya dan cara membedakannya gimana? Ya. Oke. Jadi narkotika sebelumnya Pak. Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran sampai menghilangkan rasa nyeri. Ya. Ada 3 golongan. Golongan pertama tidak digunakan dalam pengobatan. Contoh apa? Heroin, ganja, kokain, sabu dan lainnya. Golongan kedua ini dipakai dalam pengobatan tetapi terbatas. Ya, morfin, penicillin, ya, dan sebagainya. Golongan ketiga digunakan dalam pengobatan. Ya, contoh apa? Kodein, prenorfin, ya. Jadi kalau saya mau jabarkan ya, golongan 1 ini memang tidak dipergunakan dalam pengobatan dan tidak ada, ya. Karena ini murni, ya. Golongan kedua digunakan dalam pengobatan tapi terbatas, morfin, ya. Kalau tahu tinju tahu nggak? Tinju. Kalau dia tinju, kita sober buka dikasih apa? Pesan. Kalau itu adalah penghilang sendiri, ya. Semacam itu yang dipakai ya. Untuk golongan ketiga digunakan dalam pengobatan. Biasanya kalau kodein ini pada saat kalian batuk, saya sakit batuk, dan saya di dokter pasti akan menganjurkan. Ini adalah resep. Resep ini pasti mengandung yang namanya kodein. Jadi ya. Jadi begitu kalian minum obat itu pasti akan ngantuk. Tadi saya sempat ada pertanyaan Konimex ya, ya Pak? Komik ya, oke. Jadi komik itu bisa di kategori di golongan ketiga ya, karena waktunya sudah terbatas sekali ternyata ya. Oke, itu Mas ya. Oke. Nah, tadi saya tinggal nggak bisa jawab pertanyaannya ini. Ya, ini keren pertanyaannya. Tadi kan tanya bagaimana? Komik kok bisa bikin orang mulai karena saya nonton komik itu juga pengobatan ya. Tapi saya kepingin tanya, bagaimana caranya kita bisa mulai tanpa komik? Ya. Mungkin ya. Oke. Komik ini itu diri saya. Badan itu kumpul ngambil saja. Tangannya ke depan. Kamu berputar ke kanan. Banyak satu. Setelah itu kamu balik ke rumah. Oke. Katanya itu pegang bukti ya. Thank you. Balik lagi. Ya. Jadi dalam sebenarnya materi yang saya sampaikan ya, tapi saya lihat kalian akan lelah semuanya. Ya, lelah semuanya ya. Saya paham, saya mengerti ya. Next, semoga ada waktu lagi untuk kami kita bisa lebih dalam mengupas ya, tentang apa itu narkotika. Tapi pada intinya apa yang kalian pertanyakan itu semua di dalam materi saya ya. Oke? Semangat? Semangat? Semangat dulu kasih saya terbaik itu terakhir kali. Semangat? Semangat? Oke, kita berdiri semua. Kita berdiri semua. Yuk, berdiri. Kita berdiri.
di belakang hanya baca siap laksanakan ya. Tangan lupa nih, pakai telinga ya. Deklarasi kami siswa-siswi SMAK Veteran Surabaya siap menjadi pelopor pencegahan narkoba di lingkungan sekolah. Kami siswa-siswi SMAK Veteran Surabaya menentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. SMAK Veteran Generasi Muda Indonesia Bersatu. Bisa tangan di payung putih ini, lalu ke ruang 204 ambil pemimpin makan siang, kemudian ke Jadi materi yang mau saya sampaikan hanya udah capek, tapi untuk duluan. Jam berapa nih, Pak?